Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Najib Ijudin. Saya sebagai moderator di sini dan kita akan mempresentasikan langkah-langkah untuk menghindari plagiarisme dalam penulisan ilmiah. Nah, see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Depani Muldan Saputra dengan NIM 20400804014. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian plagiarisme. Plagiarisme adalah tindakan mengambil atau menggunakan ide, gagasan atau karya orang lain tanpa mencantumkan sumber secara jelas. Dalam dunia akademik, plagiarisme merupakan pelanggaran serius karena bertentangan dengan nilai kejujuran dan integritas. Menurut para ahli, plagiarisme tidak hanya terbatas pada menyalin tulisan secara langsung, tetapi juga mencakup penggunaan ide orang lain tanpa memberikan pengakuan yang semestinya. Oleh karena itu, setiap karya ilmiah harus mencerminkan hasil pemikiran sendiri yang didukung oleh referensi yang jelas. Nah, yang selanjutnya itu pentingnya menghindari plagiarisme. Menghindari plagiarisme sangat penting dalam kegiatan akademik karena berkaitan dengan etika dan kejujuran dalam berkarya. Dengan menghindari plagiarisme, mahasiswa dapat menunjukkan bahwa hasil tulisan yang dibuat merupakan hasil pemikiran sendiri, bukan sekedar menyalin dari sumber lain. Selain itu, sikap ini juga membantu dalam membangun karakter yang jujur, bertanggung jawab, serta menghargai karya orang lain. Hal ini menjadi dasar penting dalam dunia pendidikan dan penelitian. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tegar Dwi Ratar Putra. Di sini pada slide ini akan dijelaskan mengenai penyebab plagiarisme. Plagiarisme dapat terjadi karena berbagai faktor, baik yang dilakukan secara sengaja maupun tidak disengaja. Nah, salah satu penyebab utamanya adalah kurangnya pemahaman tentang teknik penulisan ilmiah secara mengutip sumber dan menyusun daftar pustaka dengan benar. Selain itu, tekanan waktu dalam menyelesaikan tugas sering membuat mahasiswa memilih jalan pintas dengan menyalin informasi dari internet tanpa mencantumkan sumbernya. Kemudahan akses informasi di era digital juga membuat kebiasaan copy paste semakin sering dilakukan. Di samping itu, rendahnya kesadaran terhadap etika akademik serta kurangnya kemampuan dalam melakukan parafrase menjadi faktor lain yang dapat memicu terjadinya plagiarisme. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami cara penulisan ilmiah yang benar agar terhindar dari tindakan plagiarisme. Nah, dan slide kedua, langkah menghindari plagiarisme menurut para pakar. Ada beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk menghindari plagiarisme. Langkah pertama adalah selalu mencantumkan sumber atau sitasi setiap kali menggunakan ide, data maupun kutipan dari karya orang lain. Dengan memberikan sitasi yang benar, kita menunjukkan sikap menghargai hasil karya orang lain, sekaligus menjaga kejujuran dalam penulisan. Selain itu, karena juga perlu melakukan parafrase, yaitu menulis kembali informasi menggunakan bahasa sendiri tanpa mengubah makna aslinya. Dengan menerapkan kedua langkah tersebut, kita dapat menghasilkan karya yang orisinil, berkualitas, dan sesuai dengan etika akademik. Dan terima kasih dari Tegar. Akan dilanjutkan slide berikutnya oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah menghindari plagiarisme. Menurut para pakar, selain melakukan sitasi dan parafrase, penggunaan sumber yang terpercaya seperti buku, jurnal, dan artikel ilmiah juga
sangat dianjurkan agar kualitas tulisan lebih baik. Menyusun daftar pustaka secara lengkap menjadi langkah penting sebagai pembentukan tanggung jawab akademik. Tidak hanya itu, penggunaan alat pengecek plagiarisme seperti Turnitin juga dapat membantu mendeteksi kesamaan tulisan, sehingga penulis dapat melakukan perbaikan sebelum tugas dikumpulkan. Langkah menghindari plagiarisme menurut hasil pemikiran diskusi kelompok. Berdasarkan hasil diskusi kelompok kami berpendapat bahwa menghindari plagiarisme tidak hanya bergantung pada aturan, tetapi juga pada kebiasaan dalam belajar. Salah satu cara untuk yang efektif adalah dengan membaca dan memahami materi terlebih dahulu. Sebelum menulis dengan pemahaman yang baik, seseorang akan lebih mudah menuangkan kembali ide dalam bentuk tulisan dengan bahasa sendiri tanpa harus menyalin dari orang lain atau dari sumber. Mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Najib Ijudin dengan NIM 024008462. Baik, melanjutkan pembahasan sebelumnya, selain tidak melakukan copy paste, ada beberapa langkah lain yang bisa kita lakukan untuk menghindari plagiarisme. Yang pertama, penting bagi kita untuk menulis berdasarkan pemikiran atau pemahaman sendiri, karena ini yang akan menghasilkan karya yang orisinil, otentik. Kedua, diskusi kelompok itu ternyata sangat membantu, karena dari diskusi bisa memperdalam pemahaman terhadap materi dan memunculkan ide-ide baru yang lebih berkembang. Brainstorming lah contohnya. Ketiga, pembagian tugas yang adil dalam kelompok juga berperan sangat penting. Dengan pembagian yang adil, tekanan waktu jadi berkurang, sehingga setiap anggota bisa mengerjakan bagiannya secara maksimal. Nah, dan yang terakhir, jangan lupa untuk selalu melakukan cek ulang kepada sebelum tugas dikumpulkan, supaya kita bisa memastikan tidak ada unsur plagiarisme yang tanpa sadar terselip dalam tulisan kita. Nah, itu langkah-langkahnya lah, selain dari yang tadi teman saya dibahas. Kedua, manfaat menghindari plagiarisme. Sekarang kita masuk ke bagian manfaat dari menghindari plagiarisme ini. Yang pertama, menghindari plagiarisme membantu kita melatih kemampuan berpikir dan analitis, karena kita dituntut untuk benar-benar memahami materi, bukan sekedar mencari. Kedua, hal ini juga meningkatkan kreativitas kita dalam menulis, karena kita jadi terbiasa menuangkan dengan gaya dan sudut pandang kita sendiri. Tiga, dari kebiasaan ini sikap jujur dan tanggung jawab juga bakal ikut terbentuk gitu dalam diri kita sebagai mahasiswa. Dan yang tidak kalah penting, dengan menghindari plagiarisme, kita jadi terhindar dari sanksi akademik seperti nilai yang rendah atau bahkan teguran langsung dari dosen. Nah, kita masuk ke kesimpulannya ya. Dari teman-teman saya yang tadi udah ngebahas macam-macamnya, ada pengertian dan sebagainya. Nah, dapat kita lihat bahwa menghindari plagiarisme ini bukan hanya soal mematuhi aturan akademik, tapi juga memberikan dampak positif bagi kualitas diri sebagai mahasiswa. Mulai dari melatih cara berpikir yang lebih kritis dan analitis, meningkatkan kreativitas, membentuk karakter, dan bertanggung jawab, hingga membantu kita terhindar dari berbagai konsekuensi akademik yang merugikan. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum.